Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. So, di video kali ini gue sedang berada di booth Aprilia dan Moto Guzzi di Pondok Indah Mall 1. Kali ini kita akan review satu persatu motor-motor yang ada di sini, motor dari Aprilia. Kemudian nanti kita akan lihat di boothnya ada apa aja, apakah ada merchandise atau yang lain. Dan nanti terakhir kita akan test ride satu persatu motor-motor dari Aprilia ini. Gue udah gak sabar banget, jangan di skip videonya karena bakal seru banget hari ini. Dan sekarang langsung aja kita lihat motor-motor yang ada di sini. Oke, motor yang pertama ada Aprilia SR GT 200 Sport. Nah, ini ada yang versi biasanya, jadi ada dua versi, Sport dan biasa. Nggak ada perbedaan di bagian mesin dan fitur-fitur, cuma di bagian livery dan warnanya aja. Nah, motor skuter adventure dari Aprilia yang satu ini menurut gue desainnya sporty dan keren banget. Memang ya, motor-motor Eropa itu nggak pernah salah untuk desain. Selalu unik, keren, dan berkarakter banget. Motor ini memiliki kapasitas mesin 174 cc, menghasilkan tenaga 17,4 horsepower dan torsi maksimumnya di 16,5 Nm. Sekarang langsung aja kita lihat desain dari Aprilia SR GT 200. Oke, sekarang kita langsung aja lihat desainnya. Dari bagian depan, windshieldnya bentuknya seperti ini, cukup tinggi. Kalau misalnya kita duduk, jadi angin nggak ada yang langsung kena ke bagian dada kita. Nah, kemudian di bagian bawah windshield ini ada tempat untuk kita naruh si plat nomornya. Kalian bisa lihat tuh ya, moncong depannya, bodi depannya bener-bener keren banget, tajam-tajam gitu. Walaupun ini motor adventure, tapi masih desainnya itu tetap sporty banget. Untuk lampunya, ini lampu ciri khas dari motor-motor Aprilia, dia menjadi 3 bagian gitu ya, terpisah. Lampunya udah full LED pastinya, dan nggak cuma lampu headlampnya, tapi lampu seinnya juga sudah LED. Kemudian, kalau kita turun lagi ke bagian bawah, ini kalian bisa lihat untuk shock breakernya, travelnya cukup tinggi karena mengingat ini adalah motor adventure, jadi memang shocknya diperuntukkan untuk adventure gitu ya. Dan untuk spakbornya itu ada aksen karbonnya. Kemudian di sini ada stiker timbul gitu, emboss gitu, hashtag Be a Racer. Kemudian untuk bagian kaki-kakinya, velgnya warnanya menyesuaikan dengan warna bodinya. Terus untuk bannya, ini udah pakai ban dari Michelin. Yang depannya itu untuk ukuran velgnya ring 14, jadi dia belang depan sama belakang karena memang tipikal motor-motor adventure seperti itu. Yang depan itu ring 14, ukurannya 110/80. Untuk bagian pengeremannya, dia udah menggunakan disc brake, tapi nggak di sebelah kanan posisinya, jadi ada di sebelah kiri. Untuk shock breakernya menggunakan shock breaker dari Showa, dan untuk pengereman bagian depannya sudah ABS. Ini selang remnya udah pakai selang rem yang model braided gitu. Ini lebih bagus kualitasnya dibanding selang rem yang biasa. Oke, sekarang kita lihat ke desain bagian samping dari motor Aprilia ini. Nah, desain sampingnya seperti ini. Kalian bisa lihat tuh ya, bodi-bodinya tajam-tajam banget. Gue suka banget emang. Kalau kalian sering nontonin video-video gue review motor, gue tuh suka dengan desain motor yang bentuknya itu tuh futuristik banget, tajam-tajam seperti ini ya. Jadi terlihat aerodinamis dan gagah banget gitu ya. Nah, terus kalau kalian lihat ke bagian sini, ini tuh ada kayak bolong gitu, semacam air duct gitu, mungkin untuk sistem aerodinamis yang lebih baik ya. Di bagian sini ada satu laci penyimpanan beserta USB port, jadi kita bisa cas gadget kita, dan untuk HP kita bisa masukin di sini nih. Kemudian seperti ini tuh ya, banyak banget tekukan-tekukannya. Terus untuk bodi kasar yang di bagian sini semacam karbon gitu teksturnya. Kita ke belakang lagi, di sini untuk pengisian bahan bakarnya, pengisian bensinnya, dan ini untuk footstep penumpang di bagian sini. Tuh ya, sistemnya buka tutupnya seperti ini, keren banget. Buka tutupnya tuh ke atas ke bawah gitu ya. Biasanya kan nyamping doang kan. Nah, ini kalau misalnya kita lagi tutup, desainnya jadi nyatu sama bodinya. Nah, sekarang kita ke bodi bagian belakangnya. Behelnya seperti ini bentuknya, untuk warnanya menyesuaikan dengan warna bodinya. Untuk lampu stop lamp belakang dia sudah full LED juga pastinya. Dan kalau kalian bisa lihat ini nggak ada spakbornya, dia cuma ada kayak semacam apa ya, kayak paruh gitu. Tapi ini sebenarnya sih bukan sebagai fungsi spakbor ya, karena di motor ini udah dipasangin mudguard yang memang sudah bawaan pabriknya. Tuh, keren ya. Motor-motor kayak gini memang cocoknya tuh dipakein mudguard gitu. Untuk shock breakernya bentuknya seperti ini, dan ini juga bisa kita style dari bagian bawah sini. Jadi ada 3 pengaturan untuk
ngatur empuk atau keras si shock breakernya. Terus di sini ada juga spakbor kecil. Jadi ini kayaknya aman banget, tinggal bakal nyiprat ke belakang ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kanan belakangnya. Nah, untuk bagian kanannya bentuk knalpotnya normal. Di sini posisinya. Kemudian untuk covernya dia teksturnya semacam karbon sama seperti yang tadi di bagian depan. Radiatornya di bagian sini dan ini bentuk swing armnya seperti ini. Nah, untuk yang ban belakangnya itu dia menggunakan Michelin juga, tapi ringnya 13 seperti gue bilang tadi. Untuk pengereman juga sudah disc brake. Nah, untuk ukuran bannya yang belakang itu 130/70 ring 13. Oke, sekarang kita coba posisi berkendaranya. Tinggi gue 170 cm, seat height-nya 799 mm. Sepertinya sih agak jinjit ya. Ini posisinya lagi di standar 2. Gue nggak bisa turunin karena gue takut ini bawahnya ngeri roboh gitu ya, jadi seperti ini aja. Kalau lagi di standarin 2 sih pastinya jinjit ya, cuma kalau udah diturunin kayaknya sih masih tetap agak jinjit karena memang model motornya tipikalnya memang agak tinggi ground clearance-nya. Nah, untuk posisi berkendaranya tuh kaki kita posisinya kayak pas banget gitu ya, tekukannya nggak nekuk-nekuk banget juga. Dan kalau mau posisi berkendara yang lebih nyaman, kita tinggal taruh kaki kita di bagian sini tuh ya. Untuk joknya juga enak banget, ramping gitu ya. Kemudian di bagian jok belakangnya ini ada sedikit naik gitu, jadi enak nih. Jadi kayak disanggah pinggang kita gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian stangnya, ke bagian handlebarnya. Bentuknya seperti ini, tuh ya, agak naik gitu untuk posisi riding yang lebih nyaman. Ini tombol-tombolnya, feel pencetnya tuh bener-bener enak banget, premium banget. Memang build quality motor-motor dari Aprilia ini bener-bener bagus banget. Jadi detail-detailnya tuh kalau kita perhatiin memang rapih banget. Stang sebelah kiri, saklar sebelah kiri, ini ada high beam, low beam. Kemudian di sini ada mode itu untuk mindahin trip A, trip B, dan odometernya. Kemudian di sini ada tombol untuk idle start stop. Ini bisa kita auto atau bisa kita matiin juga. Lampu sen, di paling bawahnya lagi ada klakson. Ini ada emboss Aprilia-nya gitu, keren banget. Dan untuk sebelah kanannya, di sini ada tombol untuk koneksi ke smartphone. Kemudian ini ada kill switch, atas untuk cut off, dan ke bawah untuk starter motornya. Itu aja untuk tombol-tombol yang ada di bagian stang. Untuk pengereman, feel-nya sih enak. Cuma ya nanti kalau misalnya kita bisa test ride, kita langsung cobain aja. Sayangnya motor ini, motor display doang, jadi memang akinya dicabut. Kita nggak bisa kontak si motornya. Jadi kita nggak bisa lihat nih, instrumennya ada apa aja di dalamnya. Tapi setahu gue, pastinya ada tachometer, kemudian ada speedometer, ada fuel indicator, ada jam, trip 1, trip 2, ada odometer juga, dan lain-lain. Sayangnya nggak bisa kita nyalain nih motornya, jadi nggak bisa kita lihat. Nah, di bagian atas ini ada untuk engine check, kemudian lampu sen, terus high beam, low beam, idle start stop juga ada di bagian sini nih ya. Nah, kemudian untuk bentuk rumah kuncinya seperti ini, semua didesain dengan keren banget, rapih banget. Nah, ini untuk off, ini on, terus ini ada close, dan untuk kunci stangnya. Nah, di sini ada tombol unlock. Ini unlock untuk buka si bagian joknya. Cuma berhubung akinya lagi nggak ada, jadi kita nggak bisa unlock dari sini. Cuma ada dua cara. Jadi kita bisa tekan dari sini, tutup tangki bensinnya kebuka, dan kita bisa tarik tuas yang ada di sini untuk buka si joknya. Oke, kita ke motor berikutnya. Di kiri gue ini ada Aprilia RS 660, kemudian di kanan gue ini ada Aprilia Tuono 660. Basically dari segi mesin sama, cuma memang berbeda dari gaya berkendaranya aja. Jadi kalau yang di kiri gue ini lebih ke motor sport, kemudian yang di kanan gue yang Tuono ini nyebutnya naked sport bike. Nah, untuk Aprilia RS 660 ini kapasitas mesinnya itu di 659 cc. Kemudian menghasilkan tenaga maksimum 100 horsepower dan torsi maksimum di 67 Nm. Untuk yang Tuono, ini memang walaupun dari segi mesin sama, tapi memang tuningannya aja yang berbeda sedikit. Jadi untuk yang Tuono ini, maksimum horsepower-nya di 95 horsepower. Nah, sekarang kita lihat ke bagian desain dari Aprilia RS 660 ini. Ya, seperti gue bilang tadi, memang ciri khas motor-motor dari Aprilia itu untuk bagian headlampnya dia kebagi menjadi 3 bagian. Ini kalau kalian lihat lampu sennya
nggak ada di bagian spion maupun di bagian bodinya. Jadi untuk lampu sennya, dia sudah nyambung di bagian DRL-nya. Jadi headlamp-nya ini ada DRL dan ada lampu utamanya. Windshield-nya bentuknya seperti ini dengan warna clear. Kemudian kita ke bawah, di sini ada bodi kasarnya lagi dengan tekstur seperti karbon gitu. Spakbornya bentuknya seperti ini. Bannya udah dapat ban dari Pirelli Rosso Corsa. Untuk ukuran ban depannya, ini 120 per 70 ring 17. Kemudian untuk ukuran ban belakangnya, 180 per 55 ring 17. Untuk pengereman dia udah double disc dan kalipernya udah dapet Brembo. Nah, untuk bodi bagian sampingnya, dia juga kayak terbagi jadi dua bagian. Ini ada bagian yang bodi luarnya, kemudian ada yang bodi dalamnya lagi, ini warna hitam sama aksennya kayak ala-ala karbon-karbon gitu. Nah, untuk bagian bodi luarnya, ini kalau kalian bisa lihat di bagian sininya bolong guys. Mirip di SR GT 200 tadi ya. Kayak ada dua lapis gitu untuk bagian fairing kanan dan kirinya. Kalian bisa lihat bagian mesinnya padat banget ya. 659 cc. Kemudian untuk footstep-nya seperti ini dan ini udah quick shifter juga. Bagian tangkinya cukup besar. Untuk kapasitas tangki bensinnya 15 liter. Kita lanjut mundur ke bagian belakang dulu. Untuk swing arm-nya aluminium dengan warna silver seperti itu dan ini ada kayak semacam covernya lagi gitu di bagian swing arm-nya. Biasanya kan kalau swing arm cuma si bagian intinya doang, tapi kalau ini dia ada kayak semacam covernya lagi gitu guys. Oke, sekarang kita pindah ke bagian buntut belakangnya. Bentuk stop lamp-nya seperti ini dan pasti udah LED juga. Kemudian bentuk spakbornya seperti ini dan lampu sennya ditempatin di bagian spakbornya. Joknya cukup empuk, masih enak kalau dibandingin sama motor-motor lain yang udah pernah gue coba ya untuk jok bagian penumpangnya. Karena biasanya memang untuk jok penumpangnya biasanya sih agak nggak dipikirin. Makanya biasanya cukup keras ya. Nah kalau ini empuk nih, enak untuk penumpangnya, masih nyaman jadinya. Dan untuk di bagian buntutnya juga dia ada bodi dua bagian gitu guys. Nah yang satunya yang di bagian atasnya yang bodi bagian warna hitamnya ini kayak terlihat floating gitu ya bentuknya ya. Keren banget loh, kalau dari belakang tuh kita ngeliatnya kayak agak ngambang gitu. Untuk bannya juga udah menggunakan dari Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 dengan ukuran 180 per 55 ring 17. Nah, untuk pengereman bagian belakangnya kalipernya udah Brembo juga, jadi nggak belang tuh ya depan belakang. Di stang bagian kirinya, ini ada cukup banyak tombol-tombol ya. Di bagian atas ini seperti biasa high beam, low beam. Kemudian di sini ada tombol untuk pengaturan si cruise controlnya. Cukup unik ya pengaturan ininya ya, cruise controlnya. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan menu di bagian speedometer. Di sini ada lampu sen seperti biasa dan ada klakson. Nah, untuk bentuk segitiganya seperti ini, mewah banget ya, finishingnya chrome gitu. Nah, sekarang kita lihat ke stang bagian kanannya. Di sini ada untuk pengaturan si headlamp-nya, kemudian kill switch-nya seperti ini. Untuk nyalainnya kita tinggal tekan ke bawah lagi. Kemudian di bagian bawah sini ada tombol juga, tapi ini untuk pengaturan si lampunya. Sayangnya memang kita nggak bisa coba nyalain, jadi gue juga nggak bisa liatin ke kalian gimana pas lagi nyala lampunya. Kemudian untuk master remnya udah menggunakan master rem dari Brembo beserta tabung minyak remnya juga udah Brembo guys. Speedometernya bentuknya seperti itu. Sayang banget memang nggak bisa kita nyalain dan ini udah full digital juga pastinya. Ya jadi seperti itu untuk Aprilia RS 660. Sekarang kita pindah ke Aprilia Tuono 660. Oke, kalau tadi kita udah bahas yang RS-nya, sekarang kita bahas yang Tuono 660-nya. Jadi seperti gue bilang tadi, basically memang mesinnya sama, cuma beda di bagian tuningannya aja. Kalau tadi yang ini 100 horsepower, yang Tuono diturunin sedikit tuningannya menjadi 95 horsepower maksimumnya. Kemudian untuk torsi masih sama seperti yang RS di 67 Nm. Oke, sekarang kita lihat ke bagian desain depannya. Untuk headlamp-nya sama ya, seperti yang di RS-nya, tapi dia ada perbedaan di bagian bodi depannya aja. Kalau yang RS-nya itu lebih tinggi, berhubung ini desainnya sport naked, jadi memang dia nggak begitu tinggi dan windshield-nya memang cuma segini doang tuh ya. Oke, sekarang kita ke bodi bagian sampingnya. Jadi memang yang membedakan itu ya bagian bodi-bodinya aja ya. Ini seperti kalian bisa lihat, fairingnya memang nggak setebel tadi. Jadi memang ini lebih dikit gitu ya bagian fairingnya. Yang pastinya di bagian atas ini bentuk fairingnya seperti ini dan dia bolong juga sama kayak yang di RS tadi, tapi dia kayak ada jadi dua bagian gitu lubangnya. Mesin sama, kemudian untuk bentuk tangkinya kalau dilihat-lihat sih sekilas sama ya untuk bentuk tangkinya. Kemudian untuk buntut, swing arm, knalpot, kaki-kaki belakangnya juga sama. Nah, paling yang membedakan itu ada di bagian kokpitnya. Untuk saklar kanan dan kirinya sih sama aja tombol-tombolnya, tapi yang berbeda itu ada di bagian stangnya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini stangnya dibikin stang riser gitu, cukup tinggi, berhubung seperti gue bilang tadi di awal, ini adalah motor sport naked.
Dan ini dia yang terakhir, motor yang baru aja di launching oleh Aprilia, yaitu Aprilia Touareg 660. Sebuah motor adventure bermesin 659 cc menghasilkan tenaga 80 horsepower dan torsi 70 Nm. Desain bagian depannya ada windshield yang cukup tinggi untuk membelah angin. Model headlampnya tetap ngikutin gaya desain dari motor Aprilia lainnya. Terbagi menjadi 3 bagian, kemudian ada DRL-nya juga, sudah full LED, dan untuk lampu sennya pastinya sudah full LED juga. Ban depannya menggunakan ban dari Pirelli tipe Scorpion dengan ukuran 90/90 ring 21. Untuk pengereman udah double disc dengan kaliper dari Brembo. Pindah ke bagian kokpit, untuk tombol-tombol yang ada di saklar kanan dan kirinya ini persis dengan yang ada di RS 660 atau yang Tuono. Speedometer udah TFT full color. Sayangnya kita nggak bisa nyalain motornya, jadi nggak bisa lihat instrumen-instrumen apa aja yang ada di bagian speedometernya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian bodinya. Desainnya bagus banget menurut gua, dan ini udah dipasangin semacam crash bar gitu, dan sudah ada undercoil atau guard untuk si header knalpotnya. Kapasitas tangki bensinnya cukup besar, 18 liter dengan desain yang ramping banget. Di bagian butut belakang, seperti kalian bisa lihat, ini udah dipasangin 3 box pannier, dan yang pastinya untuk tampilannya jadi terkesan lebih gagah gitu ya. Nah, desain knalpotnya cukup besar, tapi ini ngumpet di balik boxnya. Ban belakang menggunakan ban dari Pirelli juga, pastinya dengan ukuran yang cukup besar 150/70 ring 18. Untuk pengeremannya udah disc juga dengan kaliper dari Brembo. Gak cuma motor-motor aja, tapi di sini juga ada merchandise dari Aprilia guys. Ada topi, ada jaket, dan ada kaos juga. Sekarang langsung aja kita test ride motor-motor dari Aprilia. Oke, ternyata pas test ride cuma ada yang Aprilia RS 660, kemudian yang Touareg, dan yang Tuono. Nah, sayangnya memang terbatas ya tempat kita test ride-nya, jadi kita nggak bisa begitu nyobain performa dari si motornya. Dan ternyata yang SRGT 200-nya sayangnya unitnya nggak ada nih guys, padahal gue penasaran banget sama SRGT 200 ini, pengen ngerasain gitu gimana pas lagi dibawa motornya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, dan setelah gue nyobain ketiga motor dari Aprilia ini, yang gue rasain itu karakteristik motor-motor dari Aprilia itu rigid gitu guys. Dia tuh kayak nggak gampang limbung gitu motornya. Dan yang paling gue rasain itu di bagian pengeremannya. Berhubung motor-motor yang gue cobain ini semuanya udah pada pakai Brembo dari master rem maupun kalipernya, jadi yang gue rasain pengeremannya itu padet dan pakem banget, enak banget feel-nya. Nah, untuk yang Touareg ini sih riding positionnya nyaman banget ya, cocok banget untuk touring jauh berhubung motor ini adalah motor adventure. Riding positionnya bener-bener tegak dan yang pastinya torsinya itu jambak banget. Dan yang terakhir Aprilia Tuono 660. Nah, ini sama nih, untuk posisi berkendaranya ini nyaman banget berhubung motor ini adalah motor sport naked. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.